Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Haleluya. Rehoboth Church, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita, amin. Senang dapat berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa Elohim Yahweh, kami sangat bersyukur Bapa. Tak dapat kami balas semua kebaikan yang Kau berikan bagi kami hingga kami ada saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyembah Engkau Bapa. Bapa hadir bersama dengan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan. Membawa syukur kami. Haleluya. Masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorak, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita. Amin. Beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka. Kembali katakan, ku masuk gerbang Tuhan. Ku masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorak, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita. Amin. Beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka. Mari katakan, sebab hari ini, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Mari kembali katakan, ku masuk gerbang Tuhan dengan sorak-sorak, datang ke hadirat-Nya dengan sukacita. Beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka. Mari katakan, sebab hari ini, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku
sukacita, beri ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka. Mari katakan sebab hari ini, sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Dia girakanku, dia girakanku dengan segala kebaikannya. Amin. Dia girakanku, dia girakanku dengan segala kebaikan. Mari jemaat Tuhan katakan, dia girakanku, dia girakanku. Amin. Dia girakanku Terima kasih Tuhan. dengan segala kebaikannya. Dia girakanku. Amin. Dia girakanku Jangan, mari katakan sebab hari ini harinya Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan. Mari sekali lagi katakan, dia girakanku, dia girakanku, dia girakanku dengan segala kebaikannya. Dia girakanku, dia girakanku dengan segala kebaikannya, dengan segala kebaikannya. Sekali lagi katakan, dengan segala kebaikannya. Berikan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya bersukacita. Amin. Mari kita lebih lagi bersukacita di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagimu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuji. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu bersama malaikat. Mari katakan, haleluya. Segala puji syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuji. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu bersama malaikat. Ku tinggikan nama-Mu, nama-Mu maha tinggi. Bersoraklah, haleluya. Ku muliakan nama-Mu maha
kami naikkan Tuhan. Syukur kami padamu Bapa. Memuliakan namamu, Maha Mulia. Masih jemaat Tuhan katakan, ku tinggikan. Amin. Ku muliakan namamu, Maha Mulia. Menyembahmu. Mari bersama. Ku tinggikan. Tinggikan namamu, Maha tinggi. Bersoraklah, haleluya. Ku muliakan namamu, Maha mulia. Menyembahmu, selamanya menyembahmu, selamanya. Sekali lagi nyatakan, menyembahmu selamanya. Berikan pujian bagi nama Tuhan. Yang mau menari bagi Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Kami mau menari bagimu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kita bagi Tuhan. Mari bersama menari di hadapan Tuhan dengan irama dan nada, iringan musik serta bunyi rebana kecapi, riuh rendah sekali. Semua yang di sini angkat suara sorak haleluya. Semua yang di sini angkat suara sorak. Kembali katakan dari awal. Mari bersama menari di hadapan Tuhan dengan irama dan nada, iringan musik serta bunyi rebana kecapi, riuh rendah sekali. Semua yang di sini angkat suara haleluya. Semua yang di sini angkat suara. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita dalam hadirat Bapa. Haleluya. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita dalam hadirat Bapa. Menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Menari di hadapan Tuhan, hidup dalam kesucian. Menari di hadapan Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kembali katakan, mari bersama menari di hadapan Tuhan dengan irama dan nada, iringan
musik serta bunyi rebana kecapi, riuh rendah sekali. Semua yang di sini angkat suara sorak haleluya. Semua yang di sini angkat suara. Mari katakan semua bersuka cita. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita dalam hadirat Bapa. Haleluya. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita dalam hadirat. Yang mau menari bagi Tuhan sama-sama gerakan tubuh katakan. Menari di hadapan Tuhan, hidup dalam kesucian. Menari di hadapan Tuhan, katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Glory, glory. Amin. Glory, glory. Mari jemaat Tuhan katakan, menari di hadapan Tuhan. Bersama jemaat Tuhan katakan, menari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menari di hadapan Tuhan. Masih jemaat Tuhan katakan menari. Menari di hadapan Tuhan. Yes. Menari di hadapan Tuhan. Mari bersama katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Sekali lagi katakan. Glory, glory, haleluya. Puji namanya. Berikan kalian bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mau selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan, ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk
kasih-Mu dalam kisah hidupku. Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana. Ku serahkan, ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, waktuku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau menjadi kesukaan-Mu Bapa. Bersama katakan amin. Bagiku hidupku hanya untuk kesenangan-Mu Bapa. Ini hatiku Bapa, ini bejana-Mu, aku untuk bersama dengan sungguh katakan bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu.
Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta kini ku serahkan. Amin. Masih dengan lembut katakan, dengan apa ku balas, dengan apa ku balas. Ini seruan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus berjuang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini aku serahkan segenap hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan bersama katakan, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu Bapa. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu. Dengan apa ku balas, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan, kami serahkan. Ajar kami menyerahkannya dengan rela. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Sekali lagi sampaikan, dengan apa kami balas semua kemurahan-Mu, serta segala kemurahan. Tuhan, ajar kami. Kami tidak bisa, kami tidak mampu tanpa-Mu. Ku mau mengabdi pada. Sekali lagi sampaikan pada Dia, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. kini aku serahkan. Kini aku serahkan segenap hidup. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku Terakhir bersama, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa, buat kasih setia yang Kau berikan. Kalau sampai saat ini kami masih dapat menikmati, mencicipi kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, semua karena kebaikan dan belas kasih-Mu saja. Bukan karena apa yang kami lakukan atau siapa kami di hadapan-Mu, tapi sungguh karena belas kasih dan hati-Mu yang luar biasa mulia. Bapa, kami minta punya hati yang sama seperti Engkau. Hati yang begitu luas, hati yang begitu lebar, untuk memeluk dan mengubah banyak jiwa. Namun sebelum itu Bapa, ajari kami untuk mengubah diri kami sendiri terlebih dahulu, agar sungguh apa yang kami lakukan bukan sebuah topeng, tapi sungguh sesuatu yang memancar dari hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, supaya setiap kami diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan, lagu tadi punya nilai sejarah buat saya, punya nilai historis tersendiri. Pertama kali saya mendengar lagu ini dan menyanyikannya adalah waktu saya beribadah di Suara Kebenaran masih di Panin. Dan ketika menyanyikan lagu ini, waktu itu saya baru mungkin berapa bulan di Jakarta, karena dulu saya dari Kalimantan. Saya kemudian ambil sekolah Alkitab di Petamburan dan saya ikut Rehobot. Waktu pertama kali saya mendengar lagu ini, pada waktu baru pertama masuk sekolah Alkitab, di mana punya hati yang masih menggebu-gebu, masih menyala-nyala buat Tuhan, air mata menetes ketika menyanyikan lagu ini. Air mata menetes. Dan tidak lebay Bapak Ibu, bahwa lagu ini menjadi sebuah lagu yang akhirnya memotivasi saya untuk sepenuhnya menyerahkan hidup buat Tuhan. Bukan berarti bahwa orang yang sekolah Alkitab lebih menyerahkan hidup ketimbang yang tidak. Tapi dalam kondisi saya, dalam konteks saya hari itu, saya merasakan bahwa apalagi yang mau dilakukan kecuali menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sampai hari ini, waktu saya sudah menyelesaikan semua pendidikan dan sudah menjadi hamba Tuhan, saya menyadari satu hal Bapak Ibu. Masih ada ketimpangan, masih ada gap, masih ada sebuah jurang yang masih harus saya jembatani. Di mana saya punya ekspektasi, saya punya kerinduan untuk mengabdi sepenuh bagi Tuhan karena menyadari kemurahan Tuhan, karena semua berkat Tuhan. Tapi apa yang saya hidupi, apa yang saya serahkan, saya rasa belum sepenuhnya. Masih ada kebanggaan, masih ada hal-hal yang belum saya serahkan bagi Tuhan. Masih ada hawa nafsu, masih ada emosi yang belum selesai, masih ada harga diri dan banyak hal yang saya rasa mungkin, kalau saya kadang-kadang memaafkan diri saya sendiri, mungkin karena kamu masih muda, masih awal. Tapi kalau diukur dengan berapa lama saya udah punya komitmen setelah menyanyikan lagu tersebut, rasanya juga malu, rasanya juga minder. Udah lama, masih kok progresnya itu kayak orang menapaki jalan itu satu langkah. Bukan lari tapi jalan. Rasanya masih jauh. Tapi satu hal yang menurut saya penting untuk dimiliki supaya gap atau jarak itu makin dekat, makin tertutup, yaitu bagaimana memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Malam ini kita mau belajar bersama tentang penguasaan diri. Orang yang ingin punya hidup yang berkenan, hidup seperti Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Karena dia sadar, dengan apa aku balas? Udah terlalu banyak Tuhan. Aku bahkan belum memberi. Bahkan kalaupun memberi bagi Tuhan, itu pun mungkin baru secuil dari apa yang Tuhan bagikan buat hidup saya. Apa yang saya bisa lakukan bagimu selain mengabdi bagi Engkau seluruh hidupku, dengan segenap nafasku, dengan setiap denyut jantungku? Aku mau. Tapi orang yang tidak punya penguasaan diri yang benar tidak akan bisa menyerahkan hidup sepenuhnya untuk mengabdi pada Tuhan. Bagaimana penguasaan diri yang benar ini sangat penting. Karena sejauh kita bisa menguasai diri, sejauh itu pula kita memiliki kodrat ilahi. Bisa disampaikan di awal ini, mungkin bisa disebut sebagai thesis statement, atau mungkin kalimat awal yang akan menjadi nafas dari seluruh bagian penyampaian firman Tuhan ini adalah orang yang menghidupi kodrat ilahi, makin memiliki kodrat ilahi, itu beriringan dengan penguasaan dirinya. Penguasaan dirinya. Tanpa penguasaan diri, tidak ada pertumbuhan kodrat ilahi. Hanya ada kodrat daging dan kodrat manusia dalam hidup kita. Saya undang kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23.
Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita. Kita baca secara bergiliran, saya akan membaca bagian ke-22, Bapak Ibu membaca ayat ke-23. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan, penguasaan diri dalam Alkitab itu punya satu bahasa asli yang hanya muncul dalam 3 ayat. Hanya muncul dalam 3 ayat. Penguasaan diri di situ dalam bahasa aslinya adalah ekrateia. Ekrateia, Bapak Ibu. Ekrateia ini Bapak Ibu saudaraku sekalian muncul sebanyak 3 kali. 1 kali di Galatia pasal 5 ayat 23 yang tadi kita baca. 1 kali lagi di Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Boleh kita baca? Boleh ditampilkan? Saya bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Penguasaan diri di situ adalah ekrateia. Dan satu lagi di 2 Petrus pasal 1 ayat 6. 2 Petrus pasal 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Penguasaan diri di sini juga ekrateia. Muncul dalam 3 ayat tapi disebut 4 kali. Karena di 2 Petrus ini ada 2 kali disebut penguasaan diri. Muncul 2 kali. Jadi ada 4 kata, 4 kali, tapi dalam 3 ayat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkasih, bagaimana penguasaan diri menurut Alkitab? Menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Memahami penguasaan diri yang benar menurut firman Tuhan akan membawa kita punya pemahaman lebih mendalam. Dan ternyata Bapak Ibu mungkin, termasuk saya, pemahaman kita selama ini terhadap penguasaan diri hanya sekedar pada menahan diri. Menahan diri. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, penguasaan diri itu punya dimensi yang lebih dalam. Bahkan tanpa bermaksud merusak mood Bapak Ibu, atau merasa semacam mempersulit, atau membuat kita akhirnya jadi merasa pesimis. Saya tidak bermaksud begitu. Mungkin pemaknaan penguasaan diri kita saat ini sangat sederhana dan belum seperti apa yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada dimensi yang lebih dalam dan lebih sulit untuk dicapai. Bahkan ketika saya menyiapkan hal ini, saya merasa bahwa rasanya ini hampir mustahil. Hampir mustahil. Bahkan rasanya susah. Tapi saya percaya satu hal Bapak Ibu. Kalau dalam KKR kesembuhan, mujizat dan sebagainya, sesuatu yang melawan pemikiran, melawan ilmu alam saja kita bisa berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Yang buta melihat lumpuh berjalan, mati bangkit, itu mustahil secara logika. Dan bisa terjadi dan kita imani itu. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan. Kalau yang berhubungan dengan fisik saja, yang mustahil itu Tuhan bisa bikin tidak mustahil. Apalagi yang berhubungan dengan keselamatan kekal. Saya percaya tidak mustahil. Amin Bapak Ibu. Nah lantas bagaimana penguasaan diri yang benar? Bapak Ibu, untuk kata ekrateia ini dalam etimologinya, dia punya akar kata. Atau mungkin kata yang menginspirasi, kata yang menjadi core-nya. Seperti misalkan kalau kita bilang kata mengandung begitu ya, di Indonesia mengandung. Mengandung itu dari akar kata apa Bapak Ibu? Kandung. Mengandung itu bisa artinya hamil atau mencakup, memiliki sesuatu di dalamnya. Nah, ekrateia ini punya dasar katanya itu kratos. Kratos.
kratos mirip ya. Jadi ekkrateia itu semacam mengandung, kratos itu kandungnya itu, akar katanya. Nah, menariknya Bapak Ibu, kratos ini Anda dan saya pasti familiar dengan kata ini. Kalau kita masih ingat pelajaran pengetahuan sosial waktu kita SD atau SMP atau SMA, kata demokrasi itu terdiri dari dua bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu kekuatan, betul? Atau legitimasi, atau power begitu ya. Kekuatan rakyat, pemerintahan oleh rakyat, betul Bapak Ibu? Nah, dalam ekkrateia Bapak Ibu, ada kratos, ada power, ada kekuatan. Pemilihan kata ekkrateia ini tidak muncul begitu saja. Ternyata ada asal usulnya. Mengapa dipilih ekkrateia yang punya akar kata kratos? Karena Bapak Ibu, orang zaman dulu memahami kalau penguasaan diri itu berarti menguasai power atau kekuatan dalam diri seseorang. Jadi setiap kita Bapak Ibu punya power, punya drive dalam diri kita. Dan itu kita kenal dengan namanya keinginan. Keinginan itulah yang membuat seseorang hidup. Keinginan itulah yang membuat seseorang bisa melanjutkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kratos atau kekuatan, daya dorong, drive, atau juga kita bisa sebut sebagai dengan sederhana keinginan, itu bukan hal yang negatif. Keinginan, daya dorong hidup ini satu hal yang positif. Atau mungkin bisa lebih tepat disebut netral, tergantung bagaimana digerakkannya. Kalau orang gak punya keinginan, gak punya daya dorong, gak punya daya hidup, pasti mati. Atau paling tidak menuju pada bunuh diri. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, atau saudara-saudari pernah mengalami, biasa ini anak muda Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu yang pernah muda. Kalau orang putus cinta Bapak Ibu, putus cinta, terus lihat pasangannya itu baru berapa hari atau berapa minggu jalan sama pasangan lain, ternyata udah pindah hati. Ternyata selama ini aku cinta kamu, tapi kamu cinta dia. Ini kan sakitnya di sini Bapak Ibu katanya, ya kan? Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Jadi habis putus langsung sama dia. Wah, itu pas di depan mata ngelihat, baru berapa hari atau berapa minggu pasangannya bisa move on begitu cepat. Kratosnya turun, daya hidupnya turun. Makanya ada orang kalau putus cinta itu makan, gak makan Bapak Ibu. Kerja gak kerja. Tidur gak tidur. Kok tahu Pak? Mantan pelaku. Saya pernah putus cinta. Mungkin lulus SMA. Setelah 2 tahun, wah putus cinta. 3 hari saya gak kerja Bapak Ibu. 3 hari gak kerja, diam di kamar. Sampai mama saya tanya, kenapa? Jujur, baru netes air mata. Putus mak. Kratosnya hilang, daya dorongnya hilang, nggak nafsu kerja, nggak nafsu makan seenak apapun jadi nggak enak. Kratos, daya dorong. Sama kayak orang bisnis Bapak Ibu. Waktu bisnis lagi naik-naiknya, hoki-hoki cuan-cuannya, wah itu ngapa-ngapain semangat ya. Tapi waktu bangkrut, wah hilang rasanya, hancur dunia. Itu kratos Bapak Ibu, daya dorong. Artinya apa? Itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Tapi masalahnya, kalau daya dorong itu mengarahkan pada sesuatu yang negatif, mencintai dunia, disitulah rusak. Tapi kalau kratos itu, kratosnya Tuhan, daya dorongnya dari Tuhan. Nah, itu dia. Itu yang disebut penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini kratos ini kalau dia digunakan untuk menguasai diri, sebenarnya filosofinya adalah ekkrateia ini adalah seni menguasai daya dorong dalam diri kita. Makanya dalam bahasa yang lebih baik, Alkitab menerjemahkan LAI, penguasaan diri. Kenapa dikuasai? Karena ada power dalam sini. Ada daya dorong, ada keinginan. Makanya mesti dikuasai. Nah, masalahnya bagaimana menguasainya? Bagaimana menguasainya? Sayangnya Bapak Ibu, Paulus dan penulis Alkitab lain tidak memberi banyak keterangan terkait penguasaan diri. Seperti tadi saya sampaikan, kata ekkrateia
itu hanya muncul dalam 3 ayat. Dan 3 ayat itu pun tidak secara langsung membedah tentang penguasaan diri, hanya disebut sekilas saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dalam ilmu tafsir Alkitab, kalau dalam satu teks kita nggak bisa menemukan maknanya secara langsung, maka kita boleh melihat penggunaan istilah sejenis di sejamannya. Di sejamannya Paulus. Kayak zaman sekarang Bapak Ibu, kalau suatu hari misalnya 2000 tahun mendatang nih, tiba-tiba ada orang nemuin HP kita atau nemuin surat cinta kita, ya kan? Terus tertulislah, kamu jangan lebay, kamu begini aja aku udah cinta, begitu kan? Nah, orang zaman 2000 tahun ke depan itu waktu lihat lebay, apa itu lebay? Nah, dia bisa cari di kamus, tapi bisa juga lihat tulisan sejamannya. Apa sih maksud orang sejamannya ini lebay? Pasti konteks sejamannya itu akan sama dengan apa yang digunakan. Nah, makanya Bapak Ibu, untuk ekrateia ini meskipun kita tidak mendapat keterangan yang jelas, kita bisa melihat konteks sejamannya. Ternyata Bapak Ibu, ekrateia ini sudah ada di dunia Yunani kuno juga. Dan Paulus menggunakan istilah serupa, namun nanti dengan sedikit perbedaan. Jadi dia berangkat dari konsep Yunani kuno, tapi dia nanti memperluas dan kabar agak kurang enaknya mempersulit penguasaan diri itu. Ternyata Bapak Ibu, dalam Yunani kuno ada dua kelompok paling tidak yang menggunakan ekrateia yang terekam ya. Yang pertama itu filsuf Aristoteles. Nah, Anda pasti pernah dengar atau pernah mengenal. Ya kenal sih enggak lah ya, tahu di buku lah gitu. Aristoteles Bapak Ibu. Aristoteles bilang ekrateia adalah saat ketika Anda dan saya punya keinginan atau nafsu, tapi mampu berkata tidak. Nah, jadi kalau menurut Aristoteles, penguasaan diri itu punya keinginannya, betul sama kan ya kayak tadi ya, punya keinginannya tapi mampu berkata tidak. Itu menurut Aristoteles. Ini aja udah susah Bapak Ibu, betul nggak? Nggak usah yang rumit-rumit soal dosa yang besar-besar. Soal makanan Bapak Ibu, wah kita tuh udah banyak kalahnya. Kita tahu nih, diabetes ya kan, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Tapi lihat babi Bapak Ibu, waduh, mengkilap-kilap dicampur dilabur sama apa itu kuah yang kental itu. Wah, karena saya dari Pontianak Bapak Ibu, nasi campur babi itu aduh ampun deh. Kita kalau udah lihat Bapak Ibu, mungkin kalau belum masuk ke restorannya bisa berkata tidak. Tapi kalau diperangkap sama temen datang ke situ, ayo pesan, karena cium bau dari dapurnya, ya udah deh kali ini saja. Tidaknya hilang. Padahal udah tahu nih, wah ini kalau makan terlalu banyak, apalagi berminyaknya parah begitu ya, kita bisa jadi nggak sehat lah gitu ya. Nah karena saya masih muda ya, jadi bisa kali ini aja gitu ya. Tapi kalau kita yang benar-benar sudah punya riwayat penyakit, untuk berkata tidak pada apa yang makanan yang kita sebelumnya nikmati sekali, wah itu tantangan Bapak Ibu. Berkata tidak itu sulit. Untuk penguasaan diri versi ini saja, kita rasa kayaknya, wah ini tantangan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi itulah penguasaan diri yang sudah ada pada zaman dahulu. Bagus kan ya? Mampu berkata tidak meskipun ingin. Punya nafsu, punya keinginannya, tapi bisa berkata tidak. Dia tahu batasan. Itu Aristoteles. Kedua Bapak Ibu, kaum Stoa. Ternyata kaum Stoa juga menggunakan istilah ini. Dia merujuk penguasaan diri pada kemampuan untuk menikmati kenyamanan, tapi wajar aja, gak berlebihan. Boleh nikmatin sesuatu, boleh merasakan sesuatu, boleh merayakan sesuatu, tapi jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Waktu Anda berlebihan, disitulah hedon. Waktu Anda tidak bisa menikmati sesuatu, disitulah Anda menyiksa diri. Kaum Stoa bilang, jangan menyiksa diri dan jangan hedon. Sedang-sedang saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat makanan yang enak, sedang-sedang saja, ya kan ya? Nah, tapi sedang-sedangnya anak muda sama yang lebih senior beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan sedang-sedangnya disamain semua orang. Menurut iman masing-masing. Itu menurut Stoa Bapak Ibu. Adalah sebuah seni untuk menikmati kenyamanan, tapi secara wajar tidak berlebihan. Siapa yang tahu? Diri sendiri. Nah, bagaimana dalam konteks Paulus? Paulus juga mengamini hal itu Bapak Ibu. Karena dia menggunakan kata yang sama, pasti dia mengamini hal itu. Tapi menariknya Bapak Ibu saudaraku sekalian, Paulus memasukkan penguasaan diri, menyertakan penguasaan diri pada buah roh. Buah roh.
Nah ini yang menarik. Ini yang menjadi add-on atau rider atau tambahan yang tadi saya katakan dari awal mempersulit. Secara manusia sulit. Kenapa? Mari kita lihat. Bapak Ibu, ketika dikatakan buah roh Bapak Ibu, maka mari kita coba lihat di ayat ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya baca ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini nanti di ayat 22 akan dijelaskan soal buah roh. Artinya begini Bapak Ibu, dalam penafsiran Alkitab, kalau ayatnya dekat, itu berarti ada kesinambungan ide. Seringkali kita orang Kristen membaca buah roh itu terpisah dari ayat-ayat sebelumnya. Seakan-akan buah roh itu adalah sesuatu yang instan, yang mistis, yang langsung jadi gitu. Apalagi kalau kita dipenuhi roh. Dan biasa untuk orang Pentakosta karismatik dipenuhi roh itu ya sifatnya sangat supernatural ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, menurut Paulus dalam ide utamanya sebelum dia menyinggung buah roh itu, ada satu petunjuk. Bahwa orang yang memperoleh buah roh adalah orang yang meninggalkan keinginan daging dan hidup oleh roh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini. Penguasaan diri versi orang Kristen bukan sekedar berkata tidak dan membatasi diri, tapi mengubah selera jiwa sebagai buah persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ke hari lewat firman dan penggarapan Allah. Jadi bukan menahan diri, membatasi diri. Aduh gak mau deh. Tapi selera jiwanya diubah sampai titik Bapak Ibu tidak mengingini lagi. Kenapa gak lakuin itu? Emang gak pengen, emang gak suka. Jadi kalau membatasi diri, menahan diri, kan sebenarnya suka Bapak Ibu, pengen kan? Tapi udah aku tahan deh. Tapi keinginan tetap di dalam kan? Tetap masih ada tuh. Nah, itu belum penguasaan diri menurut Alkitab. Penguasaan diri menurut Alkitab sampai di titik ada pun yang giling udah nggak demen. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu yang bisa membuat kita lebih mudah memahami. Dan ini saya alami. Saya yang istilahnya menjumpai itu di kehidupan saya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ada satu anak remaja dulu, mungkin usia 18 atau 19, saya lupa usia tepatnya berapa. Dia fitness Bapak Ibu. Fitness. Ya Bapak Ibu kan bisa tahu lah ya, kalau orang fitness kan badannya bagus ya. Tinggi gitu. Dulu tuh badannya kecil Bapak Ibu. Kecil. Udah kecil rambutnya culun lagi, belah tengah begitu kan. Tapi setelah berapa tahun ketemu, wah badannya kekar. Six pack Bapak Ibu, berkotak-kotak. Di perut dia ada kotak. Kalau di perut kita ada tas pinggang. Iya gak? Ada bola. Nah itu beda kasus. Kalau saya baca Instagram, kenapa perut bapak-bapak jadi bola? Supaya anak nyaman waktu digendong. Saya jadi punya alasan lah ya. Tapi gak benar itu ya. Wah dia perutnya kotak begitu, dadanya juga bidang Bapak Ibu. Main basket lagi, waduh itu kurang ganteng apa? Itu idaman Bapak Ibu. Saya iseng-iseng dong nanya, kok bisa drastis begitu perubahannya? Gimana caranya? Saya nanya, kamu nge-gym ya? Iya kok, sekarang nge-gym. Oh nge-gym, berapa kali? Dia cerita lah berapa kali, hari apa aja. Wah dia cerita. Terus saya bilang, tapi di samping gym kamu pasti makannya jaga kan? Ada diet-diet tertentu kan? Iya kok katanya, tapi gak susah kok. Waktu saya dibilang gak susah kan, saya langsung tertantang gitu Bapak Ibu. Wah pasti gampang nih, pasti bisa deh. Terus dia cerita, iya kok, 1 kurangin gula kata dia. Kurangin gula, waduh. Ya udahlah masih bisa lah begitu ya. Kurangin gula. 2 kok, makannya jangan terlalu banyak. Ada jendela makannya, buset ada jendela makan Bapak Ibu. Bayangin kita makan kan bukan jendela makan Bapak Ibu. Kalau orang bilang makan yang penting, kita yang penting makan gitu kan. Jendela makan. Yang ketiga dia ngomong saya kaget. Dia ngomong ketiga ini. Terus jangan makan gorengan kok. Waduh. Pas jangan makan gorengan saya agak mundur. Waduh. Jangan makan gorengan? Emang kamu gak makan gorengan lagi? Dia jawab apa Bapak Ibu saudara sekalian?
Iya kok, saya udah gak makan gorengan. Wah, saya gak mungkin anak muda masa gak makan gorengan kan? Gorengan itu surga Bapak Ibu. Surga minyak dan penyakit maksudnya. Enak, gak mungkin gak makan. Jadi saya mencoba memastikan jangan-jangan dia lebay. Jangan-jangan dia lebay. Saya pastikan dengan begini, saya tanya. Maksudnya kamu kurangin frekuensinya? Gak terlalu sering makan atau makan gak banyak? Enggak kok, aku gak makan sama sekali. Nah terus dia ngomong satu kalimat. Ini yang membuat saya jadi tertampar lah. Dan saya gunakan ini untuk kita bisa memahami dengan mudah hari ini apa itu penguasaan diri menurut Alkitab. Dia katakan begini Bapak Ibu. Iya kok, kalau lihat gorengan, saya udah gak nafsu. Wah, saya lihat gorengan udah gak nafsu. Waduh, pas saya dengar itu Bapak Ibu, kita boro-boro Bapak Ibu, gak ada gorengannya kita cari. Dia ada gorengan gak nafsu Bapak Ibu. Waduh, apalagi kalau lihat tahu isi, dalamnya isi daging gitu ya. Wah itu kan enak banget itu ya. Gak ada barangnya kita cari Bapak Ibu. Dia ada barangnya gak nafsu. Itu penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai titik Anda dan saya tidak lagi mengingini. Jadi gak bikin dosa itu bukan karena aduh aku tahan, aku gak berzina, aku gak selingkuh, aku tahan. Aduh jangan Tuhan. Kalau Anda dan saya masih nahan, berarti masih ada itu kodrat dosanya. Masih ada benihnya tuh. Cuma ketahan sama norma sosial, ketahan sama hukum, ketahan sama pandangan orang, ketahan sama firman yang pernah didengar, tapi belum mendarah daging, belum berubah kodratnya. Nah penguasaan diri itu Bapak Ibu sampai titik Anda benar-benar di depan ditawarin untuk selingkuh atau berzina, tapi enggak lah. Bahkan gak ada rasa rugi waktu meninggalkan dan berkata tidak. Ada orang-orang kan yang habis meninggalkan, aduh enggak, tapi sudah di jalan, aduh kenapa gak ambil ya, sayang amat tadi ya. Coba bisa ulang lagi gak? Ya kan? Ada orang gak nyuri duit, habis dia selesai dia lewat, momen dia bisa mencuri duit itu, dia lihat teman-temannya nyuri duit kaya, bisa ganti mobil, ganti rumah, ganti apa. Dia mulai berpikir, aduh coba hari itu gua ambil ya, kayaknya sama aku sama dia. Nah kalau Anda dan saya masih menyayangkan, masih belum menguasai diri juga ternyata. Karena masih demen, cuma ketutup, betul gak Bapak Ibu? Anda gak lakukan aja, Anda gak praktekin itu, tapi masih ada di dalam. Nah versi Kristen itu Bapak Ibu penguasaan diri yang disampaikan oleh Paulus. Penguasaan diri adalah buah dari roh, persekutuan dengan roh, penggarapan roh. Yang akhirnya Bapak Ibu itu bukan hanya membuat kita menahan diri, mending menjauhi sesuatu karena tidak sesuai kebenaran, karena dosa, karena nanti bisa dilihat orang dan kita malu. Tidak, sampai titik gak selera, gak demen. Pak bagaimana Pak caranya? Kok sampai titik itu gimana caranya? Harus kembali lagi Bapak Ibu. Ini gambar yang sangat sering digambar oleh gembala senior kita. Tentang tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Di sini ada mata. Mohon dimaafkan matanya Bapak Ibu. Mata seadanya. Mata dan telinga Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa benar-benar membuat ini jadi sebuah kodrat? Bagaimana penguasaan diri itu jadi sebuah insting? Itu harus betul-betul konsisten Bapak Ibu. Dengan 3 fasilitas keselamatan. 1, bergaul dengan Roh Kudus. 2, bergaul dengan firman. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bergaul dengan ujian atau penggarapan. Ujian atau penggarapan. Saat ketiga ini intens masuk ke mata kita, ke telinga kita, kita belajar firman, kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Satu kali, misalnya soal ini ya, integritas nggak curi uang begitu ya. Satu kali kita lakuin, aduh rasanya masih ada sedikit sayang, tapi aku pilih Tuhan. Nah, terus kita hidupi lagi. Kita jalani ujian bersama dengan Roh Kudus dalam firman Tuhan. Lakukan lagi 2 kali, 3 kali. Perilaku demi perilaku akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk kebiasaan mendengar, kebiasaan melakukan sesuatu Bapak Ibu, membentuk yang namanya karakter. Karakter itu di jiwa Bapak Ibu. Karakter di jiwa. Sampai titik karakter itu mendarah daging ke nurani.
Di sini nih. Disinilah titik orang gak selera lagi sama dunia dan dosa. Gak selera lagi. Kalau ini jadi karakter dan karakter itu terus dipelihara, terus konsisten. Ada godaan lagi, tolak lagi. Ada godaan lagi, tolak lagi. Lama-lama pertama-tama mungkin pasti merasa, aduh aku masih nahan nih. Aku belum sampai penguasaan diri yang ideal. Masih nahan, masih membatasi diri. Tapi lambat laun Bapak Ibu, sampai Anda punya irama tertentu, punya gerak tertentu, di mana waktu itu datang kembali sekali lagi cobaan yang sama, udah gak berat ninggalinnya. Dan merasa itu sebuah hal yang ringan. Kenapa? Aku emang gak demen. Aku emang gak suka. Itulah penguasaan diri. Titik orang bisa sampai menguasai jiwa terdalam, yaitu rohnya. Meskipun tidak terpisah ya, jiwa dan roh dan tubuh ini satu kesatuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu kesatuan. Tapi penguasaan diri itu adalah menguasai seleranya. Bukan cuma berkata tidak, tapi seleranya dikuasai. Sampai titik seleranya itu berubah. Amin Bapak Ibu. Dan ini berlaku hukum namanya hukum repetisi. Repetisi atau hukum pengulangan. Anda hanya bisa punya perubahan atau penguasaan diri ketika Anda berulang kali, saya berulang kali mengalami cobaan, menjalaninya bersama Roh Kudus di dalam firman. Dan akhirnya kita bisa punya karakter. Dan karakter itu jadi kodrat atau selera jiwa kita. Satu demi satu, terus menerus. Sampai baru akhirnya mendarah daging. Dan itu untuk perpenguasaan diri loh Bapak Ibu. Perpenguasaan diri. Per aspek. Kita paling tidak punya 4 aspek Bapak Ibu dalam penguasaan diri. Saya catat di sini. 1, tentang makan. Tentang seksualitas. Tentang emosional. Tentang hasrat berkuasa atau mendominasi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Ini 4 hal yang masing-masingnya ini harus dibiasakan satu persatu. Seleranya diubah satu persatu. Ada orang yang emosinya udah selesai. Seleranya udah gak suka marah sama orang. Waktu orang nyakitin dia, bikin dia emosi begitu ya, mungkin dia gak marah. Atau marah pun paling dikit. Tapi kalau berharap dengan seks, masih lemah. Masih aduh, sekali ini boleh gak? Tapi jangan deh. Masih ada begitu. Nah itu dilatih lagi. Jadi per aspek. Dan ini gak bisa sekali belajar langsung 4-4-nya. Atau nanti ada aspek lain langsung semuanya. Enggak, itu per kejadian dan per aspek. Wah Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Siap-siap hadapin ujian. Siap-siapan hadapin masalah. Kenapa? Karena per aspek. Dan satu aspek misal tadi nafsu makan, nafsu seksual, emosional, berkuasa. Itu satu aja nih ngubahnya mungkin bisa bertahun-tahun. Apalagi ada 4. Dan belum tentu cuma 4. Ini kan cuma teori yang saya sebut. Bisa aja yang lain yang mungkin terluput saya sebutkan. Artinya betapa banyaknya kita akan mengalami penggarapan demi penggarapan. Kalau di sekolah Bapak Ibu saya pernah katakan, kita belajar dulu baru ujian. Itu di sekolah. Tapi kalau di sekolah kehidupan, kita ujian dulu baru belajar loh. Artinya apa? Tidak ada perubahan itu yang dalam jiwa kita, selera jiwa kita itu. Penguasaan diri tidak akan muncul tanpa mengalami penggarapan-penggarapan Allah. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma sebelah kiri. Dan rata-rata anak STT. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi penguasaan diri itu bukan hanya berkata tidak. Iya itu mending. Daripada semua dihajar begitu kan ya. Semua disosor begitu ya. Ya janganlah. Masih mending versi aku enggak ambil. Tapi ingat, belum selesai tugas kita. Penguasaan diri yang Tuhan inginkan bukan hanya seni untuk berkata tidak. Oke, itu bagian kecil. Tapi jangan lupa, penguasaan diri yang sesungguhnya bukan menguasai tindakannya, bukan mendandani tindakannya, tapi mendandani selera jiwanya. Dalamnya yang didandani. Dan ini Bapak Ibu menariknya. Bukankah ini paralel dengan kodrat ilahi? Di mana orang itu sampai tidak ingin berbuat dosa lagi. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan, tidak lagi senang berbuat dosa. Bukan gak mau, tapi gak bisa. Kalau gak mau berarti masih ada maunya. Aku gak mau tapi aduh, ya kadang-kadang sayang ya. Masih ada maunya. Tapi kalau udah gak bisa. Ada teman saya Bapak Ibu,
Saya kan biasa kalau kita makan durian kita makan ya. Kita suka tawar-tawarin kalau makan durian kan. Teman saya itu bilang, enggak, saya gak mau durian. Masa cobain. Kita deketin ke hidung dia kan. Siapa tahu bergeser imannya. Deketin ke hidungnya kan. Enggak suka. Sampai titik gak mau loh Bapak Ibu. Dan gak bisa. Kalau kita kan tahan durian kan gak mau kan. Aduh kenyang gitu ya. Jangan udah malam gitu kan. Tapi dia sampai titik gak bisa. Nggak bisa lagi makan durian. Dan bahkan tidak bisa makan durian sama sekali. Nah disitulah penguasaan diri. Versi Kristiani. Versi Kristen. Susah gak Bapak Ibu? Ngubah seleranya masalahnya. Kalau tindakannya sekali-sekali gampang. Tapi bagaimana tindakan itu konsisten dan mendarah daging dalam roh kita. Dalam nurani kita. Sampai waktu kita ngelakuin mungkin gak perlu ada bisikan Roh Kudus lagi. Nurani kita udah otomatis. Karena udah sering berjalan sama Tuhan kan. Berjalan dengan Roh Kudus kan. Jadi otomatis tuh. Nah itu yang susah tuh. Dan itulah penguasaan diri yang Paulus maksud. Buah roh. Bagian dari buah roh. Dia gak terpisah dari buah roh loh. Dia di dalam kategori buah roh. Wah luar biasa kan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa susah maksudnya. Kita nyampein juga yang dituntut kan pasti yang ngomong juga. Jangan sampai nanti saya ini. Kita semua dituntut Bapak Ibu kalau udah dengar begini. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan di satu hal yang di awal tadi saya sampaikan. Tak ada yang mustahil bagi. Susah gak Bapak Ibu? Mustahil gak? Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pak Eras pernah karang satu lagu yang cocok sama apa yang disampaikan hari ini. Bapak ajarku pahami. Nah Bapak ajarku pahami. Bapak Ibu masih ingat lagunya? Harusnya masih ya. Sama-sama. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Rencana mulia Bapa inginkan. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Rancangan punya penguasaan diri, selera jiwanya selera Roh Kudus. Itu rancangan semula. Walaupun itu mustahil. Kalau pakai kekuatan kita. Dengan kekuatan. Katakan bersama Bapak Ibu. Amini. Tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Apapun bagian refnya ini pas banget. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dia menuntun kita, ngajari kita sampai kita bisa jalan sendiri tanpa kata Dia. Sampai kita bisa punya kodrat. Sampai kita jadi insting. Firman itu menuntun kita punya gairah yang sama. Dalam segala hal. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Sekali lagi bagian refnya. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu mengubah kami. Kita dengar terus kebenaran firman yang mengubah kita. Kita konsumsi terus. Lama-lama kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kehendak-Mu dalam segala hal. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kratos kita, keinginan kita itu, selera jiwa kita itu sampai mati gak pernah dikuasai dengan benar. Penguasaan diri yang benar, ingat, bukan hanya menahannya supaya dia gak liar, tapi mengubah binatang itu jadi sosok yang mulia. Dalam diri kita ini ada binatang-binatang, ada insting-insting.
Kalau dalam teori psikologi Bapak Ibu, itu saya pernah baca, saya mungkin bisa salah. Sigmund Freud punya teori namanya id. Dalam diri manusia itu ada id, tulisannya id. Id itu adalah satu bagian dalam diri manusia yang mendorong dia untuk makan, berhubungan seksual, mungkin juga memperoleh posisi, mengamankan posisi. Itu id tuh. Bagaimana seseorang bisa tetap hidup. Pokoknya gimana cara bertahan hidup. Entah bahkan kalau itu harus memangsa orang lain, kita hajar orang lain. Itu id. Nah, kalau saya korelasikan dengan hal ini, bagaimana id kita itu, paling dalam diri kita itu adalah satu dorongan yang berasal dari Roh Kudus. Yang bahkan tanpa Roh Kudus dikte pun, pendengaran langsung pun kita nggak mendengar itu, tapi kita bisa berjalan selaras dengan itu. Ketika kita mengkonsumsi firman, belajar firman yang benar, belajar firman yang murni, terus kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari, jaga hidup benar. Ketika kita digarap Tuhan menghadapi ujian, kita pilih yang benar, kita pilih yang benar, kita pilih yang benar. Lama-lama perilaku jadi kebiasaan jadi karakter akhirnya jadi roh, jadi nurani, jadi selera jiwa kita. Disitulah yang namanya menguasai diri. Jangan sampai di akhir kita hidup, kita nanti pulang ke rumah Tuhan, kita gak pernah menguasai diri kita. Sampai membuat hati kita, diri kita, kratos kita ini jadi kratosnya Tuhan. Kuasa kita, keinginan kita, daya dorong kita adalah daya dorong yang mengingini kehendak Tuhan. Jadi ini paralel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngikuti, pasti ini paralel dengan menjadi hidup suci, punya kodrat ilahi. Ketemu. Kayak sirkuitnya tuh ketemu. Orang yang menguasai diri pasti lama-lama punya kodrat ilahi. Pasti. Dan orang punya kodrat ilahi tidak mungkin tidak bisa menguasai diri dengan benar. Pasti kalau dia punya keinginannya itu mengalir dari hati Tuhan. Dan bukan hanya menahan, sekali lagi. Bukan hanya tidak mengingini, bukan hanya berkata tidak, tapi sampai berkata, aku gak demen. Nyuri gak demen, berzina gak demen, rendahin istri, rendahin suami depan orang biar kelihatan lebih hebat gak demen. Lama-lama nyimpan dendam, lama-lama nyimpan kepahitan, aduh udah gak demen lagi. Gak tenang, ada masalah sama orang, gimana caranya supaya saya minta maaf. Kalau kamu belum maafin ya udah gak apa-apa, take your time, silahkan ambil waktumu. Tapi saya bilang saya salah, saya minta maaf. Dia udah gak betah. Bukan karena takut ribut. Ada orang minta maaf, mau berdamai kan takut ribut. Apalagi kalau sama orang yang lebih berkuasa, lebih kuat. Wah cepet-cepet kan, maaf. Begitu kan, takut diapa-apain, bener gak? Tapi ketika Anda punya penguasaan diri, Anda berdamai dengan orang bukan karena apa yang bisa Anda peroleh atau apa yang Anda hindari. Saya takut masalah sama dia, saya gak mau bermasalah sama dia. Bukan, tapi aku gak betah. Aku gak bisa simpan kepahitan, aku gak bisa simpan kekecewaan. Suamiku adalah pilihanku, istriku ada pilihanku. Aku mesti punya rumah tangga yang harmonis. Oke lah dia belum mengerti hari ini, tapi itu tidak mengubah tanggung jawabku untuk jadi orang yang berinisiatif pertama, untuk bertanya, untuk ngomong. Meskipun dicuekin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nanya, kenapa? Pikir sendiri. Kalau mikir sendiri kita gak nanya Bapak Ibu, betul gak? Coba pikir sendiri. Kamu tahu pasti, loh emang kita Tuhan? Kan kita gak maha mengerti, gak maha tahu, makanya kita nanya kenapa. Mungkin dicuekin, mungkin apa sih pikir sendiri. Masa gitu aja gak tahu. Udah kayak ujian Bapak Ibu. Mungkin Anda mengalami itu, tapi itulah usaha menundukkan kratos. Gimana caranya selera kita tuh selera ngalah. Ada hal kita harus membela Bapak Ibu, tetap kita mesti bela ya. Ada hal yang kita mesti bela yang prinsip. Tapi kalau enggak, ayah aku minta maaf lah. Aku benar-benar gak ngerti kali ini apa yang aku lakukan sampai kamu begini marahnya. Aku gak ngerti, tolong beri aku mengerti. Sama Tuhan aja aku nyanyikan, beriku mengerti, ya kan? Apalagi sama kamu sayang. Nah kan gituin kan jadi happy kan rumah tangga kan? Mungkin malah pasangan kita jadi makin marah, makin dipejandain lagi. Awas saya kamu, aku gak mau ngomong sama kamu. Ya udah, ajarku diam. Nyanyi mulu jadi. Pasangan mungkin nanya, nyanyi mulu, kenapa sih? Aku gak perlu kamu nyanyi. Maaf baru pulang dari gereja.
Emang dirinya belajar apa? Penguasaan diri. Cih, sedap. Apa tuh? Lo jadi PA dia. Dari mana jadi PA? Dia nanya apa itu penguasaan diri? Nonton, ya kan gitu. Jadi PA ceritanya. Nah Bapak Ibu, itu usaha kita menundukkan kratos kita. Ekrateia itu menguasai diri, menguasai kratos, power dalam diri kita. Yang harusnya bisa untuk melukai orang, bisa untuk tahan aku gengsiku begini, gak bisa kamu ngalah atau saya ngalah. Gak mau tahu pokoknya siapa yang kalah duluan. Itu kan kratos tuh, kratos yang tidak dikuasai. Tapi kratos yang dikuasai akan berusaha untuk berkata, ya udah gak apa-apa, aku minta maaf kali ini. Betul? Wah, tapi jangan cuma sekali Bapak Ibu. Gara-gara pulang ini sekali wah gitu. Tapi besoknya belum jadi karakter. Harus jadi kebiasaan baru jadi karakter. Karakter pun harus mengakar. Baru nanti jadi nurani. Betul Bapak Ibu? Jadi kapan itu Pak? Gak tahu. Setiap orang punya timeline masing-masing. Makanya ini bukan perlombaan Bapak Ibu. Jangan saingan sama sebelah Anda. Kamu udah berapa lama kratosnya? Gak usah ditanya. Beda-beda tekukannya. Ada yang perlu setrikaan 100 derajat. Wah lurus tuh bajunya langsung ya kan. Ada baju yang lebih kusut yang perlu 120 derajat. Nah beda kasus. Jangan samain. Jangan-jangan kita cuma butuh 100 derajat pas kita nanya sebelah. Gara-gara 120 derajat kita minta ke Tuhan. Tuhan dia kok cepet kok aku lama. Kau mau lebih panas di setrikanya? Aduh Tuhan jangan deh, pelan-pelan aja deh. Tuhan punya kurikulum yang paling tepat. Tapi yang penting Bapak Ibu, dalam usaha menundukkan kratos ini, satu hal saya lupa sampaikan. Lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita. Jangan kerasin. Kalau bahasa anak zaman sekarang Bapak Ibu ya, ini bahasa anak zaman sekarang nih. Lemesin aja say. Lemesin aja. Tuhan bawa kemana lemesin. Kalau kita lawan nih Bapak Ibu, kali ini enggak lah kayaknya, aku mesti begini kali ini. Lemesin aja. Bener gak Bapak Ibu? Lemesin aja say gitu ya. Jadi ngomong ke diri sendiri, jangan ngomong ke istri orang ya. Lemesin aja say. Pas suaminya denger tatoan lagi, gua sudah ditunjuk. Kalau kita udah mulai mengeraskan hati nih, aduh kayaknya nggak bisa kali ini. Aku mesti begini, aku mesti begitu. Bilang aja apa? Lemesin aja say. Gitu. Betul Bapak Ibu? Lemesin. Artinya apa? Artinya yuk kita coba lihat apa sih yang mau Tuhan ajarkan lewat kejadian ini. Coba lihat apa yang diajarkan. Oh itu yang diajarkan. Tuhan ajar aku mengerti. Dalam segala hal engkau menggarap aku. Dan dalam hal ini engkau ajari aku nundukin kratos yang itu, yang ini, yang ono gitu ya, apa aja itu namanya. Yang kita tahu, wah aku masih di situ tuh masalahnya tuh. Dan kita dibawa Tuhan ke situ. Yuk kita lemesin. Kita ikut alurnya Tuhan, arusnya Tuhan. Tentu Bapak Ibu ini gak membuat kita jadi orang bodoh. Yang dikit-dikit wah semua ngalah, semua begini, enggak juga. Kita akan dapat hikmat Bapak Ibu. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus marah. Tapi bukan marah karena kedagingan. Bukan marah karena ingin melukai orang. Tapi marah untuk mendidik. Marah untuk mengajar. Ini beda sama marah kedagingan. Dan kita di situ akan diberi hikmat. Dan kita nggak bisa belajar di mana hikmatnya, caranya gimana. Nggak ada tuntunannya. Makanya setiap orang diberi roh kebenaran. Roh Kudus, betul Bapak Ibu? Dan kita belajar firman. Disitulah Roh Kudus menerjemahkan firmannya. Untuk konteks kamu harusnya begini. Dalam kondisi seperti ini kamu begitu. Disitulah kratos mulai ditundukkan. Kratos mulai dikuasai. Dan akhirnya Bapak Ibu, selera kita jadi seleranya Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai satu titik Bapak Ibu kalau lihat dosa nggak demen. Betul Bapak Ibu? Kenapa nggak ngelakuin dosa? Enggak lah. Kamu gak nyesel? Enggak lah, ngapain nyesel? Sampai begitu Bapak Ibu. Sampai digoyang itu enggak goyang gitu loh Bapak Ibu. Kalau ibarat fondasi itu gempa juga dia enggak goyang. Tapi kalau kita masih cuma nahan nafsu, gempa 6 skala Richter mungkin enggak goyang. Tapi 9 Bapak Ibu, wah goyang. Ya kan? Duit 100 juta enggak goyang. 100 M, wah mulai goyang dompet. Waduh. Tapi kalau penguasaan diri, mau 100 M, 1 T, diam. Enggak, bukan itu cara terima duit, enggak begitu. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma yang depan, yang belakang hilang. Amin Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ibadah Batak Bermazmur bersama Pendeta Dr. T.A. Ronald Simanjuntak pada hari Kamis jam 6 sore. Kemudian Rehoboth Church dan Komisi Family mengadakan kelas parenting dengan tema Parenting with Purpose, Shifting Season. Jadi ada musim yang berubah nih. Bapak Ibu yang punya anak remaja, ikut di sini supaya kita bisa belajar bagaimana memahami anak yang beranjak remaja. Hari Sabtu 30 Agustus jam 9 sampai setengah 1. Pendaftaran harus scan barcode ya. Jadi Bapak Ibu harus daftar ya supaya kita bisa tahu jumlah yang hadir. Dan coming soon Bapak Ibu, ini untuk yang udah menikah ya. Yang belum menikah tolong ditahan dulu ya, gak perlu daftar. Marriage Conference 2025 tanggal 20 September dikhususkan bagi suami dan istri. Silahkan lock tanggalnya supaya kita bisa ikut bersama-sama. Bapak Ibu, kita sama-sama mau menguasai diri, amin. Siap menguasai diri bersama dengan Roh Kudus, bersama Roh Bapa, amin. Aminnya makin hilang Bapak Ibu terakhir ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang tadi, Bapa ajarku pahami dari awal. Bersama kita katakan, Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa ajarku paham rencana mulia. Rencana mulia Bapa inginkan aku menjadi. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Rancangan semula. Biar kami punya keinginan seperti yang Kau inginkan. Mustahil, mustahil dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan kami sendiri. Tapi tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau Bapa kami, bersama Roh-Mu yang kudus. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu, apapun. Sama-sama katakan, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan. Roh Kudus dalamku Kau meteraikan. Pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran kuasa firman-Mu. Ajar kami terus, biar kami mengerti isi hati-Mu dan mengerti Engkau Bapa. Dalam segala hal kami percaya Engkau bersama kami dan menggarap kami. Bapa, ku turut bekerja supaya, sekali lagi bersama sampaikan, Roh Kudus dalamku Kau meteraikan. Puji Tuhan, syukur bagi-Mu Allah kami. Kami tak ditinggalkan sendiri. Kami dibawa dalam kebenaran. Kami dibawa pulang. Pulang ke pelukan-Mu, pulang ke cinta-Mu. Membuka mata kami agar kami tahu apa yang Kau inginkan. Dalam segala hal Bapa-Ku, dalam segala hal Bapa-Ku turut bekerja supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi terakhir bersama dengan iman, supaya aku jadi sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, kami bersukacita buat kebenaran-Mu malam hari ini. Kebenaran-Mu membuat kami girang. Kami disingkapkan hal yang baru, di mana kami tahu bagaimana kami harus menguasai diri kami. Bapa, bawa kami ke titik yang Kau kehendaki, sampai titik selera jiwa kami dituntun oleh keinginan Roh-Mu. Bukan keinginan kami lagi, bukan keinginan dunia, bukan karena menolak, bukan karena tidak ingin, tapi sama sekali tidak mau, tidak bisa lagi. Kami seleranya berubah di hadapan-Mu. Ajari kami Bapa punya keselarasan dengan hati-Mu. Ajari kami punya keselarasan dengan kehendak-Mu. Biar malam hari ini jadi titik balik masing-masing kami
untuk kami bisa menghidupi apa yang sudah kami tahu selama ini. Bapa, ajari kami untuk punya hati yang lembut. Ketika ujian-ujian datang dan pesan-pesan-Mu datang, ajar kami membuka hati dan telinga kami. Bapa, terima kasih. Bukan hanya dengan girang kami menyambut kebenaran ini, tapi juga dengan kesungguhan dan komitmen. Kami mau bersama mencapai hal ini, dan bawa kami masing-masing menjadi seperti yang Kau kehendaki, punya kodrat ilahi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dalam masa pemulihan, Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi keluarga yang mendampinginya, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan setiap kami hadir di tempat ini, turunlah berkat dari Engkau Bapa kami, Elohim Yahweh yang kudus dan mulia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui Roh Allah Bapa, Roh yang kudus, turun bagi kita semua berkat yang membawa kita pada penguasaan diri seperti yang Ia kehendaki. Terimalah berkat ini untuk menjadi berkat di luar sana dan menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri sesuai yang Dia inginkan. Kita yang terima berkat ini bersama, kita katakan amin. Tuhan memberkati.